Halo fans, balik lagi di Ngabuburit at Home bersama gue Ari J. Dan gue Lydia. Dan masih ditemani dengan mas-mas jago gambar kita, Rian, Adriandi. Susah tau nulis nama Adriandi. Kita baca ini nih pertanyaan dari Iya. Ini pertanyaan pembuka dulu dan ini penting banget karena ini benar-benar topik yang kita mau bahas. Dari Katsevelin. Konten visual itu apa? Mohon maaf. Kan kemarin lu ngelempar itu ya kan, boleh nanya apapun soal konten visual. Dia nanya konten visual itu apa nih, mohon maaf. Konten visual adalah konten yang bentuknya visual. Dah clear ya, berarti kita akan ngebahas gitu ya. soal itu ya. Clear ya, clear. Oke. Dah lanjut. Nah, kalau ini ada yang nanya nih, namanya followers.penyemangat. Pengen followersnya naik kak? Nanya ke lu tuh. Naik apa? Metro Mini. Dia pengen gak lucu Wajar banget emang nih stand up comedian. Ya. Mungkin lanjutan diskusinya, kalau misalnya ngomongin followers naik, lu pakai followers tuh buat apa di industri yang sekarang? Dulu kan ya. jadi Iya ada lo lanjutannya bisa. ada dong. Bisa. Gak maksudnya kalau jadi stand up comedian kan lu butuh penonton kan memang. Kalau ini kan lu jadi animator itu kan yang ditonton bukan lu tapi karya lu. Ya. Gue sih percaya semua bentuk karya perlu audience ya. Maksudnya perlu audience dan perlu feedback, perlu komentar, perlu dirayakan gitu. Dan gue sih percaya kayak apapun yang lu buat nggak mungkin Nggak mungkin cuma buat lu doang. Iya, nggak mungkin eksis dalam kesendirian gitu. Iya. gitu. Tapi maksudnya harus kan ada pencipta, ada penikmat lah gitu ya. Kayak misalnya lu lagi bikin Nusa, yang nonton Nusa kan belum tentu follow lu juga kan. Iya. Beda banget sama lu ketika lagi jadi stand up comedian. Bedanya Kayak- apa? Bedanya? Kalau jadi stand up comedian udah pasti yang follow lu yaitu nonton stand up lu. Ya. Ya Sedangkan kan, kalau rada- bayi-bayi yang nonton Nusa belum tentu follow lu kan. Bayi-bayi kenapa Oh nonton? udah gitu kayak Udah pada follow lu. Udah punya akun Instagram itu, belum belajar bayi-bayi. jalan udah tahu gue siapa. Ih, lucu banget. Dari Dwi Suwardana, gimana cara jadi animator 2D sukses di Indonesia? Kalau di Indonesia itu lebih gimana ya ngejawabnya ya? Nggak, lu jujur-jujuran ada lahan nggak di Indonesia? Ada, Masih- 2D ada. masih 2D ada. masih banyak, tapi biasanya lebih dibandingkan kepada film dan serial lebih banyak dipakai di konten digital atau iklan. Oh iya. Tapi yang paling penting menurut gue sih latihan sebanyak-banyak ya sih. Nih kalau misalnya kalian punya VCD atau punya DVD tontonan 2D kesukaan dia gitu, Tiru. Iya bukan itu dipelajarin gitu, jadi tonton pause gitu. Dulu gue kayak gitu. Jadi gue kayak ngeliat gimana sih dia kalau dia misalnya dia mau bikin Nobita jalan tuh. Pergerakannya ya. Iya. Karena 2D itu kan frame by frame. Frame by frame betul. Oh keren. Gitu. Gituin aja. Jadi nanti dia akan mengulang kebiasaan dia waktu kecil duduk depan TV. Ini ada yang nanya nih, tapi ini kayak berkaitan sama lo nih. Ini serius gak nih? Enggak, ini serius. Ternyata gue cari yang bercanda, yang nanya bercanda jarang ya. Oh iya betul. Cuma Karena satu gue udah gak doang. lucu. Nah, Jadi gak ada yang gitu bercanda lagi. Wizzer _ dia nanya gimana cara abang develop karakter. Gimana cara gue develop karakter? Panjang nih, 1 SKS 4 SKS nih. Kayak tadi di episode sebelumnya Iya, gue iya. menggambar Oli, Teko dan Bantal. Nah iya. Develop nih gue mengasumsikan maksud dia adalah mendesain ya, menggambar gitu. Dia perlu tahu si karakter itu di cerita itu fungsinya seperti apa, perannya seperti apa, apakah dia karakter utama atau dia karakter yang apa sih pembantu bukan pembantu ya. Pembantu, iya. Gitu ya, maksudnya supporting karakter. supporting gitu. Karena biasanya kadang-kadang kalau misalnya karakternya utama biasanya dibuat lebih menarik dibandingkan karakter yang sekunder gitu karena lu nggak mau terlalu ngedistract penonton. Iya. Lu mau fokus sama misalnya petualangannya si karakter utama nih gitu. Misal lu bikin komik, lu mau pembaca komik lu atau lu mau penonton animasi lu merasa ketika ngelihat dia merasa apa nih secara psikologis ya. Lu mau dia merasa takut kah? Lu mau dia merasa nyaman, gemes atau mau merasa bete, sebel gitu. Kita ambil satu sampel yang tadi Oli deh. Oli Kenapa mah- begitu lu ngelihat Oli, lu langsung adegannya tuh yang minum teh di bantal? Karena- Kenapa nggak dibikin dia Gini. berbuat jahat atau apa kayak Boleh gitu? nggak gua pegang? Boleh. Jadi Misal. ini berat 4 SKS nih. Ya. Jadi di ilmu desain karakter. Nah, beneran keren nih. Beneran nih di Iya, ilmu gitu desain dong. karakter, Obrolan kita harus itu ada berat. yang namanya persepsi geometris. Nah. Pokoknya semua desain karakter itu berbasis geometri dasar. Kotak, segitiga, lingkaran. iya. Nah, lingkaran. Jadi garis lurus, garis tajam sama Lengkung. garis-garis lengkung. Nah, biasanya karakter yang banyak lengkungnya atau kayak
bentuknya tuh lebih bundar-bundar, itu biasanya terasa lebih ramah, friendly, dan tidak mengancam gitu. Doraemon, Hello Kitty, karakter yang banyak runcing-runcingnya biasanya itu orang akan merasa bahwa dia jahat atau punya ancaman gitu. Seperti misalnya Jafar di Aladdin atau siapa gitu, atau siapa musuh-musuhnya Dragon Ball. Kenapa? Ya misalnya gini deh, lu ngelihat bantal ini sama kaktus, lu merasa lu lebih bisa sakit sama kaktus. Karena secara psikologis geometris lu bisa ngerasa itu lebih tajam daripada ini. Itulah kenapa ketika gue melihat Oli, pikiran gue tuh kayak dia tuh orangnya tuh kalem dia gitu. orang bukan sih, pokoknya karakternya ini dia zen gitu. Kayaknya gue minum teh di atas bantal gitu. Siapa tadi nanya underscore Wizard. Mantap tuh. Nah, ini masih berkaitan sama tadi pertanyaan yang di awal nih. Dari Tirta Art. Namanya udah art banget. Apakah pernah nge-breakdown karya seseorang untuk dipelajari? Kalau pernah, cara lu gimana? Pernah banget. Itu bahkan gue, ini juga sekalian mungkin kalau ada yang nanya gimana sih caranya ngedapetin style gambar, gaya gambar, kok gimana sih orang bisa dapet gitu. Sebenarnya praktik mempelajari lukisan zaman dulu itu udah dilakukan sama orang-orang zaman dulu gitu. Bahkan kayak Leonardo da Vinci gitu-gitu, orang-orang yang zaman dulu tuh juga dia mempelajari lukisan-lukisan sebelumnya. Karena kan dulu dia nggak punya internet, dia nggak bisa belajar dari mana-mana. Satu-satunya cara dia belajar, dia ke museum ngelihat lukisan yang udah ada, di ibaratnya dipretelin gitu loh, secara mindset. Ini dia ngapain ya gitu, dia pakai kuas apa ya, dia pakai cat warna apa. Nah, gue mencoba melakukan itu juga gitu. Karena gini, kalau buat gue pribadi, gimana gue bisa nyaman nemu style gambar gue? Pasti kan kalau gue ngelihat sebuah gambar, katakanlah gue baca komik Dragon Ball atau gue baca komik Doraemon atau gue baca komik apa gitu ya, gue suka nih gaya gambarnya dia gitu. Kita harus bisa nanya ke diri kita sendiri, kenapa ya gue suka gitu. Kenapa ya gue suka gaya gambar dia, apa sih yang bikin gue suka? Apakah goresannya, apakah pilihan warnanya, apakah cara dia gambar kaki, apakah cara dia gambar rambut. Misalnya Dragon Ball nih, gue tuh suka cara mereka gambar rambut gitu. Karena dia misalnya kayak Dragon Ball tuh berasa berotot, kayak kuat banget sih orang. Super Saiyan itu kan dari pelajaran pertama tuh otot tuh berarti ada lingkaran-lingkarannya gitu. Sampai gue bikin banyak lingkarannya biar berototnya banyak, walaupun salah, tapi seenggaknya kita tahu apa yang bikin dia berasa kuat, otot kayak gitu kan. Berarti kan lo jadi kayak seolah-olah lo masuk ke pikiran pembuatnya supaya tahu apa sih keputusan dia, kok dia bikin ototnya kayak gini, kok dia bikin rambutnya kayak gini gitu. Nah setelah itu coba aja eksperimen lu gambar gitu. Misalnya mau gambar apa nih, misal gue mau gambar kucing gitu, cuman ntar sekali-kali nyoba gitu. Sekarang biasanya gue gambar kucing kayak gini ya, sekali-kali nyoba gambar kucing tapi mungkin kakinya kayak kaki yang gaya gambarnya One Piece ya gitu, misalnya gitu. Nah percobaan ini nggak selalu bagus. Kadang-kadang keluarannya jelek, ya ternyata nggak cocok ya gitu, gitu juga. Tapi kadang-kadang ketika lu beruntung, kadang-kadang kayak kok jadi keren ya gitu. Iya sih. Iya, nggak gabung-gabung lama-lama kayak udah natural aja jadinya. Lu banyak apa sih namanya, banyak influence gitu. Tapi ujung-ujungnya emang cuma nyoba sih yang bikin jadi ada jawabannya. Betul. Kayak tadi pas lu bilang masing-masing dari kita tuh sebenarnya udah punya style sendiri. Ketika lu tanda tangan, lu nulis, kayak misalnya di dia deh sama gue kan sebenarnya gambarnya ada jauh beda nih. Nah gue kayak tangan perempuan tuh biasanya kalau bikin gambar tuh lucu, dan itu susah buat ditiru sama kita. Masa Iya sih? Nggak tahu. Gue sih bisa gambar lucu sih gitu. Oh iya, lu beda sih. Tangan lu termasuk yang gambar lucu sih. Nah, gue nggak bisa. Gue misalnya dulu awal belajar gambar tuh gue realis. Semirip mungkin sama muka lu. Gue nggak bisa gambar realis. Nah, gue nggak bisa gambar realis. Tapi gue nggak suka. Gue malah iri sama orang-orang yang bisa gambar lucu, yang simple. Tapi gue percaya gambar realis itu paling dasar sih. Iya memang. Pada akhirnya itu cuma kepake untuk jadi dasar. Gue ternyata untuk biar ini kelihatan real tuh penempatannya tuh udah ada standarnya. Betul sekali. Nggak bisa ngasal. Iya. Lu hanya akan bisa bikin hidung kartun yang menarik ketika lu tahu hidung beneran tuh kayak apa. Iya bener. Kepake gitu, juga ujung-ujungnya. Oh iya. Lanjut. Gua waktu kertakes soalnya cabut. Kertakes masih dia bisa sebelumnya. Jadi Pak intinya nyoba. Iya. Seperti kata Dipaksa Dewasa edisi 1, berani mencoba. Iya, ini ada satu Q&A lagi agak teknis dikit. Dari Raka Susasti. Bang, kalau gambar suka pakai brush apa dan brushnya gimana? Soalnya karakter lu kan emang rada nggak solid gitu kan. Itu gua nggak tahu sih brushnya apaan tuh. Jadi kalau gua gambar digital gitu, bisa gue contohin sini kali ya? Iya boleh. Sebenarnya tergantung kebutuhan gambar juga. Cuman kalau misalnya gue nih kan pilihannya tuh kadang ada brush pensil, terus ada brush
ink, tinta, ada brush yang beneran airbrush gitu. Biasanya gue kalau untuk nge-sketch awal itu pasti makainya yang tipis-tipis dulu. Karena gue tuh kalau nge-sketch tuh maunya tuh luwes gitu loh, nggak mau kaku gitu loh. Jadi gue bener-bener kayak nyari flow, nyari gestur gitu. Jadi kadang-kadang ngurek, bahasanya ngurek-ngurek ya. Kalau pakai pensil diurek-urek gitu, dicari sampai enak. Jadi gue biasanya pakai sesuatu yang tipis gitu kayak pensil. Buat diarsir. Iya, jadi misalnya gue mau bikin bola ya. Jadi gue tuh kadang-kadang nggak langsung bikin bola gitu, nggak. Jadi gue bener-bener Nggak langsung outline yang gue realnya. nyari sampai kayak kerasa sama gue itu tuh bulatnya sempurna, baru ntar udah kerasa nih gitu, solid bentuknya, baru biasanya gue make brush yang lebih tebal gitu. Kalau untuk warna sih gue kan lebih kadang-kadang jarang gambarnya tuh yang warnanya tuh kayak ngeblend kayak ngecat gitu kan, lebih blok gitu. Ya gue biasanya pakai pensil tool biasa sih, atau paint bucket aja gitu, tuk gitu. Gue pikir lu tipikal yang ngebrush gitu. Ya kadang-kadang kalau lagi rajin. Kalau lagi zen kayak. Oh, kalau tadi kan Nusa itu kan karakternya bukan punya lu kan? IP-nya bukan punya lu. Ini dari Wirash Salci. Lu ada rencana nggak buat konten yang dianimasin sama lu juga sendiri? Ada. Gue tuh sangat tertarik banget si Rian itu bisa jadi animasi. Maksudnya udah sampai ke plan apa belum? Udah nge-pitch PH mana mungkin? Belum. Tapi kan si komik strip Rian itu kan sekarang bentuknya masih komik. Gue udah sempat bikin sih beberapa tes doang, klip-klip pendek gitu. Mereka digerakin tuh bagus nggak? Gitu. Ada, tapi belum gue share. Nah ini terakhir sebelum penutup, ini mungkin mewakili juga nih dari Romeo lagi. Cuma mau bilang thank you for inspiring, berharap suatu hari bisa berkolaborasi. Karena gini, gue perhatiin dari Lihat responnya dia. lah, emang kenapa kalau orang inspiring berterima iya, kasih? lu tuh ada di sini, lu menginspirasi gua, makanya gua diem aja kayak. Soalnya gini, pertanyaan-pertanyaannya ini bener-bener yang spesifik gitu loh, yang kayak soal karakter, soal teknis-teknis gitu. Berarti emang orang-orang yang ngikutin tuh ini nggak ada yang mau tahu nanya banget. Minta fallback apa gimana? Nah iya, nggak ada yang Mau followeran maksud naik. gue berarti lu memang sebegitu menginspirasinya Alhamdulillah. di sosmed lu gitu. Lu nggak pernah ini ya postingan pribadi gitu ya? Dulu banget sebelum kayak gue mikir kayak udahlah Instagram gue jadiin galeri karya aja gitu. Soalnya hidup gue gak ada yang menarik cuy. Gue gak jago foto, gue foto makanan jelek. Mau foto pemandangan, lu gambar. Iya, foto pemandangan overexposure. Kalau mau selfie juga kayak pori-pori gue terlalu ya, tapi kalau kameranya bagus pasti. Wih keren. Oppo kan rajanya selfie bukan? Iya lah. Lu pakai Oppo, Lu bisa pori-porinya tahu? bagus. Tahu lah. Dari dulu kan juga yang dibilang kan Oppo kan paling bagus buat selfie, gimana sih lu? Oh iya ya. Coba makanya. Nih, Coba selfie nih. sekarang. Ya udah, thank you banget Nian. Terima kasih Lu banyak. sudah menemani kita semua di sini ngebuburit. Jam berapa sih? Bisa lama gak sih bukanya? Dikit lagi kok. Oh iya, oke. Kita closing dulu ya. Boleh. Thank you ya Lydia. Thank you ya Rian. Thank you ya Ari. Iya, terima kasih. Terima kasih semuanya dan terima kasih juga fans yang udah Oh ya, thank you Offense. ikutan nemenin kita di sini. Kita akan ketemu lagi tiap hari besok ya di jam 4. Ya udah, paling Paling komen aja mau nanya apa lagi sama Rian di kolom komen. Ya kalau mau nanya lagi Nanti boleh dibalesin tadi kalian sama nanti dia. dijawabinnya sama Lydia. Enggak, sama Rian aja yang balas. Instagramnya adalah Woi. Hai Offense, Oppo punya program Better at Home di mana kalian yang mau beli handphone baru, kalian bisa beli dari rumah dan akan diantarkan secara gratis. Pokoknya cek di deskripsi aja. Jangan lupa juga kunjungi Oppo Indonesia. Iya.